Tes, tes, tes. Selamat siang semuanya, selamat datang dalam acara Best of Studio 2023. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dan setiap tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara ini. Di sini saya Stefani yang akan menjadi MC pada penjurian BOS 2023 ini. Sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan doa dulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain mohon penyertaannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kesempatan dari-Mu untuk kami dalam melaksanakan acara Best of Studio 2023. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Engkau memberkati kami, atas nama-Mu kami berdoa Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum memulai penjurian terbuka, mari kita perkenalkan para nominator SPA 1 yang akan mempresentasikan hasil karyanya pada hari ini. Di antaranya ada Giovanni Septifilia Purnomo, yang kedua ada Jenita Budi Paulina, dan yang terakhir ada Muhammad Nasik. Serta Dewan Juri yang akan memberikan penilaian pada karya-karya nominator, di antaranya ada Pak Bonifacio Bayu S, ST, MSc, Pak IR CH Kusmartadi MT, dan Pak IR Supriyono MT. Selanjutnya kita akan memulai penjurian terbuka BOS 2023. Kepada nominator pertama SPA 1, Giovanni Septifilia Purnomo, dipersilahkan memasuki ruangan. Selamat siang para juri dan teman-teman. Perkenalkan saya Giovanni Septifilia Purnomo dengan NIM 22A10001. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil karya maket saya di SPA 1. Nominator pertama dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil karyanya selama 10 menit. Next. Ya, ini maket saya berjudul The Iron. The Iron berasal dari bahasa Latin yang artinya udara sejuk. Nama Iron diambil karena bentuk massa yang terbuka dan terang sehingga memberikan kesan sejuk. Dan Iron ini bisa difungsikan juga sebagai galeri seni. Next. Ya, untuk pertama adalah form findingnya. Desain saya terdiri dari 3 bentuk dasar, yaitu lingkaran, kotak, dan segitiga. Dari sini, saya melakukan adanya interlocking space dan menatanya seperti ini. Kemudian melakukan adanya subtraktif dengan bentuk lingkaran sebagai bentuk inti dan mensubtraktifkan bentuk kotak dan segitiga. Kemudian yang terakhir, saya melakukan adanya aditif untuk menghubungkan 2 bangun tersebut menggunakan jalur. Ya. Untuk keseimbangannya sendiri, desain saya termasuk asimetris karena sudah terlihat dari sini. Next. Kemudian masuk untuk organisasi bentuknya. Organisasi bentuk dari desain saya yaitu klaster dan hierarki. Untuk klaster sendiri, terlihat bahwa bentuk saya adalah penggabungan dari 3 bentuk utama, yaitu lingkaran, kotak, dan segitiga. Dan untuk yang hierarkinya dapat terlihat dengan adanya perbedaan ketinggian untuk tiap ruang. Dan yang bangun lingkaran ini adalah fokusnya dari keseluruhan.
Kemudian masuk ke sirkulasi. Di sini ada entrance dan yang di sebelah sana ada exit. Dari desain saya ini dibagi menjadi 2 jalur, yaitu untuk jalur pertama yang ke atas itu untuk langsung ke ruangan terakhir. Kemudian yang jalur kedua orang akan dilewatkan bangun utama dulu, kemudian ke ruangan terakhir. Next. Untuk hubungan ruangannya sendiri, desain saya terdiri dari 2 di bagian sini dan sebelah sana, dan dihubungkan menggunakan jalur yang lebarnya 1,5 meter, yaitu cukup untuk 2 orang jalan berdampingan. Kemudian untuk kualitas ruangnya, di sini ada contoh proyeksi dari ruangan dalam kotak ini dengan ketinggian 3 meter, yaitu ketinggian normal. Kemudian untuk yang ruangan utama sendiri, yang lingkaran, saya buat ketinggian 5 meter agar terasa luas dan sejuk. Kemudian untuk yang sisanya, yang lingkaran dan segitiga ini, saya buat 4 meter. Kemudian untuk elemen pembentuk ruangnya, ada titik, garis, dan bidang. Untuk elemen pembentuk ruang bidang, dalam denah terlihat ini yang garis hitam ini, yaitu tembok. Kemudian untuk yang elemen pembentuk ruang garis, itu adalah ini, 1, 2, ditandai dengan adanya perbedaan ketinggian lantai dan material yang digunakan. Kemudian untuk elemen pembentuk ruang titik, ada di bagian sini dan sini, itu untuk adanya sirkulasi udara dan pencahayaan. Kemudian ada irama. Dari 2 bagian ini adanya irama pengulangan bentuk pola yang sama, yaitu solid void, solid void. Next. Ini adalah hasil karya maket saya dari tampak atas, tampak berview, tampak depan, samping, kanan, kiri, dan belakang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Giovanni Septifilia Purnomo atas presentasinya. Setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan juri selama 10 menit untuk 3 juri. Di sini saya mohon kepada Bapak Bonifacio Bayu S, STMSC, untuk mengawali mengajukan pertanyaannya, dan setelah itu dapat dilanjutkan oleh Bapak IR CH Kusmartardi MT, dan yang terakhir dilanjutkan oleh Pak IR Supriyono MT. Setiap juri dapat menanyakan 1 pertanyaan kepada nominator untuk meminimalisir overtime. Jika terdapat sisa waktu, bisa memberikan pertanyaan tambahan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak MC. Panggilannya untuk peserta Mbak Giovanni. Gio ya, oke baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Mbak Gio untuk atas pencapaiannya sehingga masuk di nominasi SPAED ini. Pertanyaan saya mungkin 1 ya, jadi dari masa bangunan yang tadi Anda sajikan itu ya, itu mungkin sedikit banyak secara komposisi kamu sudah mulai paham gitu ya tentang bagaimana mengembangkan komposisi itu sebagai sebuah permainan, baik itu irama maupun tata bentuk gitu ya. Pertanyaan saya, menurut Gio itu kira-kira bagian masa bangunan yang mana yang menurut Anda itu menjadi penentu atau yang mendominasi atau bisa dikatakan sebagai sebuah sentra dari tata masa yang lain gitu. Itu saja. Terima kasih. Bisa ditampilkan yang tampak atas sebelum itu. Ya.
untuk bangunan pentunnya sendiri, saya buat pertama dari lingkaran ini. Ya, untuk kemudian menggabungkan yang menambahkan adanya kotak. Yang bagian segitiga ini saya letakkan di situ agar meminimalisir adanya daerah sempit ini segitiga. Mungkin bisa ditampilkan bagian denah coba, bisa enggak Mas? Ada denah tadi ya. Lagi next. Ya. Denah itu. Nah, ini menarik nih. Jadi mungkin nanti untuk ke depan ya, Gio mungkin nanti bisa belajar terus untuk kira-kira tuh kalau mengkomposisikan antara dua objek ya, dua geometri yang berbeda, yang saling bersinggungan, itu kan tentu nanti juga akan berimbas pada bagaimana menentukan elemen-elemen desain itu sehingga fungsi itu bisa masuk. Misalnya seperti menentukan pola dindingnya ada di mana, termasuk ini yang saya menarik ini adalah pola sirkulasi gitu ya. Kita tuh tahu kalau mungkin secara intuisi, mungkin nanti kalau Gio sudah mulai merancang dari semester ke semester gitu sehingga menjadi lebih jago lagi gitu ya. Itu mungkin akan merasa bahwa kalau sentra itu bukan diperuntukkan untuk hanya dilalui saja, tetapi mungkin untuk dia menyebar ke segala arah ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya di sini antara elemen sirkulasi dengan elemen dua objek antara lingkaran dengan kotak tadi ya yang saling bersinggungan itu juga seyogianya bisa dipikirkan kira-kira nanti akan berimbas pada fungsi terutama masalah pergerakan. Itu saja yang jadi mungkin ini ya implikasi atau masukan dari saya. Tapi secara ini secara geometri mungkin juga nanti bisa ditambahkan unsur-unsur fungsional lainnya ya, seperti misalnya kalau atap itu tidak harus selamanya datar, kecuali kalau mungkin ini bangunannya berupa mall ya, beda lagi. Kalau mall itu kan mungkin peruntukannya khusus, tapi karena ini bangunan yang sangat sederhana, mungkin aspek-aspek utility yang sederhana itu mulai harus kamu perhatikan gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Kusmar tadi, dipersilahkan. Terima kasih Giovanni, selamat masuk nominasi. Saya itu ditunjuk menjadi juri SPA 1 setelah saya baca-baca ternyata nguji SPA 1 jauh lebih dari yang atasnya ternyata. Terbukti saya sempat bingung 30 tahun nggak nguji SPA 1. Baik, saya tadi lihat di gambar kualitas ruang. Kualitas ruang. Kualitas. Setelah itu kualitas ya. Bagaimana Giovanni menilai kualitas? Mesti nilai gitu. Nyaman tidak nyaman, enak tidak enak kan. Bagaimana sekarang semester berapa? 2. Ya agak gampang. Kriteria ruang itu apa? Ruang itu kriterianya titik apa? Ada apa? Ruang, kriteria bisa disebut ruang, itu ada panjang, betul? Ada panjang, ada lebar, ada apa lagi satunya? Lah, itu space ya, ruang ya. Terus bagaimana Anda bisa menilai itu berkualitas ketika tanpa melihat kajian vertikalnya? Gimana? Cek 1. Cek. Bagaimana Anda yang kualitas? Di sebelah gambar bawah itu kan Anda tunjukkan gambar, tapi saya tidak tahu tempatnya di mana, tapi Anda sudah mengatakan itu kualitas ya. Itu gimana caranya? Kalau saya ngukur kualitas ini kan ada pandang, ada lebar, bisa dirasakan ya. Pengap, tidak pengap, tertekan, tidak tertekan. Lah punyamu piye caranya ngukur? Terus. Cek. Benar. Pakai hal-hal biar terus.
ini saya menentukan kualitas ruangnya itu mulai dari sini, Pak. Ya, jadi kayak menentukan dulu yang utama di mana. Jadi saya buat yang paling tinggi. Kemudian untuk yang ruang sisa-sisanya saya buat 3 meter, 4 meter biasanya gitu. Ya. Terus kalau Anda tadi kan sudah bicara dimensi, tadi Anda mendengar selasar 1,5 meter. Ya. Apakah Anda juga memikir ruang lainnya? Iya, Pak. Kira-kira ukurannya apa? Kalau selasar, tadi kan ada alasannya orang berpas-pasan masih bisa. Tapi kan ruang lain ukurannya apa? Barangkali pertanyaannya saya terlalu tinggi. Jelas ya sirkulasi Anda 1,5, jelas ya. Ukur dimensinya jelas. Terus bagaimana mengukur itu di ruang-ruang yang tidak selasar? Ruang yang ukur bukan meter loh. Misalnya Anda letakkan untuk orang hall. Cek 1. Anda ukurnya Cek. pakai apa? Tes tes. Karena ada ukurannya, ada penyebutannya kan. Ya. Kan ruang hall, ruang musik, ruang kuliah itu kan beda-beda. Anda pakai ukuran apa? Untuk ini sih saya masih masih kira-kira ya, Pak. Tapi untuk ruangan yang utama biasa saya usahakan bisa buatnya besar sekali sih. Ya. Ya. Ukuran proporsional. Ya. Sudah enggak ada omong. Sudah habis. Makasih Pak. Selanjutnya dipersilakan untuk Pak Supriyono. Ya, selamat siang, ya, Giovanni. Ya, baik. Saya melihat, ya, capaian Anda cukup bagus. Artinya baru 1 semester aja, ya, Anda sudah bisa menerjemahkan prinsip-prinsip dalam desain. Ya. Tadi ada klaster, ada hierarki, ya, mungkin ada simetri, asimetri, mungkin ada klimaks dan sebagainya. Ya, mungkin yang saya tanyakan adalah bagaimana Anda mengolah hierarki dalam desain Anda. Itu aja. Karena sebelumnya saya sudah waktu membuat Dena saya sudah menentukan ini untuk yang bangun utama adalah yang lingkaran, sehingga saya buat ini memang saya buat paling tinggi dan yang lainnya itu sebagai kayak bangunan penambahan untuk ngisi yang utamanya aja. Ya. Utama ini yang lingkaran ini besar. Ya. Tes tes. Ya. Ya. Mas, jangan dilupa Pak. Yang ini Pak, yang ini jawaban Mas. Tes tes. Tes. Tes tes. Baik Pak, terima kasih untuk para juri atas pertanyaan dan masukannya. Mari kita berikan apresiasi untuk Kak. Terima kasih. Tes. Oke. Terima kasih untuk nominator pertama. Boleh duduk. Selanjutnya saya undang untuk nominator kedua, Jenita Budi Paulina. Dipersilakan memasuki ruangan. Ya,
Ya, selamat siang Pak Supriyono, Pak Kusmartadi, dan juga Pak Bonifacio, juga teman-teman yang hadir di tempat ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Junita Budi Paulina dari SPA 1 Eksplorasi Desain. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir studio saya. Nominator kedua dipersilakan untuk mempresentasikan hasil karyanya selama 10 menit. Baik, langsung saya mulai. Untuk judul tugas akhir saya beri nama The Centrum. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah yang terjadi di akhir-akhir ini, yaitu tingkat urbanisasi yang semakin meningkat. Karena banyaknya orang atau penduduk yang dari luar perkotaan memutuskan untuk tinggal dan menetap di area perkotaan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan alih fungsi lahan hijau menjadi pusat-pusat industri, permukiman, dan area-area lainnya yang menyebabkan semakin minimnya lahan terbuka hijau. Untuk itu, yang menjadi solusi adalah dengan menghadirkan naturalis arsitektur, di mana naturalis arsitektur ini dapat dikatakan berhasil ketika terjadi keseimbangan antara lingkungan binaan dengan lingkungan alam, yang diharapkan karya arsitektur dapat menghadirkan lahan terbuka hijau yang cukup. Dan isu inilah yang mendasari desain saya. Desain saya beri judul The Centrum Art Gallery, di mana The Centrum Art Gallery memiliki lahan terbuka hijau yang menjadi pusat orientasi pada bangunan. Dan selain itu, saya desain The Centrum Art Gallery ini berada pada pusat kota, yang merupakan arti dari kata sentrum itu sendiri. Untuk menemukan desain saya mendasari desain saya dengan 3 pola dasar. Ya, yang pertama adalah lingkaran, bujur sangkar, dan segitiga, yang saya transformasi dan kubah sedemikian rupa dengan melakukan penekanan bidang massa atau depressed base plane, menaikkan bidang massa atau elevated base plane, melakukan pembengkokan bidang massa atau bending, memberikan overhead plane, dan juga dengan melakukan pengurangan massa. Menurut organisasi bentuk dan ruang, desain saya ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu terpusat dan juga terklaster. Mengapa demikian? Karena desain saya ini, The Centrum Art Gallery, memiliki terdiri dari bentuk-bentuk geometri yang disusun sedemikian rupa mengelilingi ruang dominan, di mana ruang dominan di sini adalah lahan terbuka hijau yang menjadi pusat orientasi bangunan. Dan susunan bentuk-bentuk geometri ini disusun sehingga akan menciptakan suatu unity atau keseimbangan. Dan selain itu, secara artikulasi bentuk, saya memberikan permainan solid dan void, padatan dan rongga untuk sebagai aksesibilitas, dan selain itu sebagai nilai estetika. Kemudian adalah untuk denah dan sekuensnya. Untuk sekuens sendiri digunakan sebagai jalur atau aksesibilitas. Di sini saya membagi menjadi 2, yaitu aksesibilitas di luar ruangan dengan aksesibilitas di dalam ruangan. Tujuan saya membagi aksesibilitas menjadi 2 bagian, yaitu supaya agar mempermudah pengunjung untuk mengakses ke ruangan yang ingin dia tuju. Selanjutnya adalah gambar tampak. Mungkin untuk gambar tampak akan terlihat lebih jelas pada foto maket yang sudah saya buat. Untuk tampak depan, di sini saya memberikan irama statis yang tercipta dari sun shading dan juga ornamen-ornamen lainnya. Dan secara skalatis, The Centrum Art Gallery ini
termasuk skala normal. Dapat dilihat dari perbandingan miniatur manusia dengan ketinggian 180 cm dengan bangunan The Centrum Art Gallery. Dan untuk lorong-lorong ini saya gunakan penutup kaca dengan tujuan untuk dapat mendapatkan view dan pencahayaan yang baik. Untuk tampak samping kiri, di sini terdapat lorong yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Lebarnya itu hanya sekitar 2 meter. Untuk itu saya membuat kedua sisi dinding ini tidak tertutup dengan tujuan agar ruangan tersebut tidak terkesan sumpek dan sempit. Maka saya buat kedua sisi dinding itu menjadi kaca dengan tujuan tadi supaya tidak terlihat sumpek dan sempit, mendapatkan view dan mendapatkan pencahayaan alami dengan lebih baik. Selanjutnya adalah tampak samping kanan. Di sini saya memberikan irama dinamis yang tercipta dari dinding dan untuk interiornya kurang lebih seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah tampak belakang. Di sini saya juga memberikan irama statis yang tercipta dari sun shading dan juga pilar-pilar pada ruangan yang tidak masif ini. Di mana ruangan yang tidak masif ini merupakan point of interest dari bangunan saya. Karena dari segi bentuk, segi atap, dari bentuk atap itu yang paling unik. Jadi saya memutuskan ruangan yang tidak masif ini menjadi point of interest dari The Centrum Art Gallery. Saya Jenita Budi Paulina, sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Jenita Budi Paulina atas presentasinya. Setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan juri selama 10 menit untuk 3 juri. Di sini saya mohon kepada Bapak IR CH Kusmartadi MT untuk mengawali mengajukan pertanyaannya, dan setelah itu dapat dilanjutkan oleh Pak IR Supriyono MT, dan setelah itu dilanjutkan oleh Pak Bonifacio Bayu S, ST, MSc. Saya ingatkan sekali lagi, setiap juri dapat menanyakan 1 pertanyaan kepada nominator untuk meminimalisir overtime. Jika terdapat sisa waktu, bisa memberikan pertanyaan tambahan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Makasih. Ini bukan ujian ya. Bos itu kan bukan ujian ngetes, enggak. Mbak Jenita tuh bapaknya dosen arsitek? Bukan. Terus kakaknya arsitek? Bukan. Enggak ada ya, berarti memang murni dari murni ya. Ya, terus tayangan awal Mas, yang awal. Saya melihat ini bukan SPA 1, jadi saya lihat Mbak, panggilannya siapa? Jenita, saya melihat, tadinya saya berpikir bapaknya arsitek gitu loh. Kalau SPA 1, saya pikir enggak mungkin ada orang paham begini. Tentang Mbak Jenita sudah paham. Saya tanya klarifikasi, belajar sendiri. Ya toh? Lah, memang Unika itu kan punya PIP. Apa? PIP Unika apa? Pokok ilmiah pokoknya. Pola ilmiah pokoknya Unika tahu enggak? Yang buat gawe itu, yang buat. Meskipun kamu enggak tahu tapi buat loh. Kemudian arsitektur Unika fokusnya pada apa? Oke, enggak tahu juga. Ekologis Anda ngerjakan gitu. Jadi kayaknya jadi apa? Auto mikir sendiri gitu loh. Itu bukan bagi saya enggak problem, tapi yang saya lihat di tayangan ini Anda berani menjelaskan di luar fokus di SPA 4, SPA 1 ya. Pertanyaannya tidak di situ. Pertanyaan saya, bagaimana yang melatar belakangi Mbak Jenita bisa berpikir seperti itu? Paham? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Yang mendasari kenapa kok saya bisa
mikir tentang naturalis arsitektur ya seperti yang saya bilang tadi, karena saya sering jumpa juga bangunan-bangunan arsitektur itu tidak memiliki lahan hijau yang cukup, Pak. Tidak memiliki lahan hijau yang cukup pada desain-desain arsitektur. Untuk itu ya itu mungkin salah satu solusi kecil lah kalau bisa dibilang, dengan menghadirkan lahan terbuka hijau pada desain saya. Mungkin memang tidak terlalu bisa membuat perubahan yang signifikan, tapi paling tidak itu adalah langkah kecil sebagai iya mungkin Pak. Satu. Saya memberi masukan kalau Anda memang bulat seperti itu, sudah lantainya digelandang aja terus dipandu betul-betul melestarikan lingkungan. Sekarang tren arsitek-arsitek profesional kesadaran untuk membuat itu tinggi sekali. Kan berarti kan Anda isu lingkungan perkotaan kan terjadi gedung yang banyak. Anda akan kan berarti bawahnya masih bisa bernapas. Ini seolah-olah di ruangan ini menjadi aneh. Arsitek profesional sudah mengarah ke situ hari ini. Kalau Anda sudah mengarah tadi yang ekologis macam-macam, Anda lulus 3 tahun lagi, lulus berarti kan ya 11-12 dengan arsitek yang profesional sekarang. Nah, harapan saya di BOS ini, di ruang ini, beranilah untuk selain tujuan BOS itu kan bukan nilai A, B, C, tapi bagaimana tarik yang di bawah di gedung ini untuk lebih berani memutuskan sesuatu. Jadi Anda sudah ngasih poin 1 langkah maju di atas SPS 1. Nah, kalau kepingin langkah lagi ya tidak yang di atas lagi. Karena istilahnya Pak Jokowi itu bukan urut-urutan, tapi cepat melompat. Sekarang bukan melompat sekarang. Anda silakan melompat yang jauh. Ini kesempatan yang baik. Mudah-mudahan di BOS tahun depan menjadi finalis SPA 4, 5, 6 gitu. Oke? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk Pak Supriyono, dipersilahkan. Baik ya. Desain Anda cukup ya. Desain Anda bagus. Ya, artinya Anda bisa mengeksplorasi ya dari bentuk-bentuk yang ada, kemudian menjadikan sesuatu yang ya tadi ada keseimbangan, ada kesatuan dan sebagainya ya. Prinsip dari merancang ya. Mungkin saya ingin penjelasan Anda mengenai unity, kesatuan ya. Karena dalam merancang itu penting menurut saya. Ya, kesatuan itu ya. Anda bisa mengeksplor apapun ya bentuk ya. Tadi Anda sudah ya ada segi 4, ada lingkaran, ada segitiga ya. Nah, setelah Anda desain ya menurut Anda mungkin sudah menjadi kesatuan juga ya. Nah, di sini kira-kira apa yang mendasari Anda ya agar ini menjadi suatu kesatuan ya, suatu unity yang baik. Ya, itu aja. Terima kasih. Yang mendasari saya itu biar desain saya ini dapat unity itu kan menciptakan sebuah keserasian. Jadi orang itu bisa merasakan desain saya ini tuh menyatu gitu. Dan di sini unity-nya juga ini gimana? Ya, jadi menyatunya di sini satu ruang dengan yang lainnya tuh saling terhubung, benar-benar nggak ada. Jadi bisa dari mungkin sambil Dena. Ya. Dari sini ke sini ini tuh bisa nyambung sampai kemana aja tuh bisa nyambung, dan itu menurut saya merupakan unity yang ada di desain saya. Jadi itu kesatuan mengenai sirkulasi mungkin ya.
Tapi mungkin ada juga kesatuan yang lain, ya misalnya bentuk ya, Anda sudah dari bentuk ya. Tapi bisa juga warna, ya, itu ya, bahan bangunan, dia. Jadi seperti ruangan ini, ya mungkin plafonnya seperti ini, lantainya seperti ini, dindingnya seperti ini, itu harus menjadi suatu kesatuan, ya, ya. Tapi desain Anda sudah mencerminkan itu. Ya. Oke. Selanjutnya untuk Pak Bonifacio dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Zenita. Jadi saya mengucapkan profesiat selamat. Anda sudah membuktikan bahwa Anda layak dimasukkan di dalam nominasi SPA 1 ya. Meskipun sebetulnya di sini saya juga mau menyampaikan kalau Anda juga harus bersabar-sabar menjawab pertanyaan karena kami bertiga ini kan dosen dari SPA 5 dan SPA 6 ya. Jadi mungkin dari secara substansi saya rasa tadi Anda juga sudah memperlihatkan usaha yang cukup baik gitu untuk mengolah bentuk, mengolah pengembangan rancangan di semester yang paling mendasar. Nah, pertanyaan saya mungkin sederhana saja, mudah-mudahan bisa Anda sikapi gitu. Menurut Zenita itu pengertian estetika itu bagaimana sih dan sejauh mana estetika itu sudah bisa Anda terapkan di dalam rancangan Anda? Itu pertanyaan pertama ya. Sedangkan pertanyaan yang kedua itu masih menyambung soal tadi bilangnya naturalis ya. Naturalis itu kalau di karya seni itu seperti aliran ya, satu aliran naturalis. Tapi ini beda ya, beda mazhab ya. Jadi kalau naturalis ini kan sesuatu yang Anda ingin hasilkan dari arsitektur begitu ya, sebagai jawaban dari isu-isu yang tengah berkembang di lingkungan gitu. Menurut saya ini sangat-sangat pemikiran yang mungkin jauh, berpikir terlalu jauh ketika ini dibawa ke SPA 1, tapi ini effortnya sangat luar biasa. Nah, pertanyaan untuk yang kedua ini kira-kira langkah apa dari pengolahan bentuk dan pengolahan bukaan yang sudah Zenita lakukan itu untuk menjawab permasalahan daripada isu tentang lingkungan tadi gitu. Bisa nggak kira-kira? Ya sudah, mungkin dua pertanyaan itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait yang pertama adalah estetika bentuk ya Pak. Betul, Pak. Untuk estetika bentuk menurut saya itu estetika sebuah bangunan arsitektur itu merupakan bagaimana seorang arsitek dapat membuat desain yang bisa nyaman tetapi juga indah. Di sini saya memainkan estetika dari bentuk arsitektur itu pada bentuk-bentuk ruangan yang mungkin bisa dibilang unik karena lingkaran, terus juga menggok-menggok itu menurut saya juga suatu estetik tersendiri. Selain itu juga ornamen-ornamen dan ya mungkin untuk ornamen-ornamen lainnya. Dan mengenai naturalis arsitektur, selain yang saya sebutkan tadi, untuk solusinya di sini yang paling jelas di Desain Room Art Gallery itu memang lahan terbuka hijau. Selain itu adalah permainan solid dan void, di mana dengan itu bisa menciptakan suatu sirkulasi udara yang juga lebih baik, karena juga saya tidak semua ruangan itu dindingnya masif, tapi juga ada yang tidak masif, dan dengan memikirkan juga pencahayaan yang alami. Jadi mungkin itu bisa lebih membantu. Menarik masalah menyinggung tentang estetika yang berkaitan dengan bukaan ya. Tadi mungkin bisa ditampilkan
tampak ya Mas ya, tampak fasad itu. Jadi begini, ini saya sangat tertarik cara Anda dalam mengolah yang ini nih, ya toh? Yang sisi ini. Tapi pertanyaannya kenapa ketika di sisi yang satunya, coba mungkin di next slide. Nah, lagi. Nah ini menarik ini. Ini seolah-olah lain sendiri ya daripada style Anda yang dua tadi. Jadi dua tadi itu cukup menarik. Jadi ada vertikal ya, ada unsur vertikal, lalu ada unsur free facet gitu ya. Dan ini iramanya cukup bisa terbaca oleh kita sebagai pengamat awam gitu ya. Tapi tiba-tiba memasuki yang ini itu menjadi sesuatu hal yang yang eye catching juga. Nah, itu ada pertimbangan apa Mbak Zinita kok tiba-tiba ini tadinya misalnya mungkin AA kemudian ini menjadi sesuatu yang lain daripada yang lain. Terima kasih, itu aja. Oke, baik. Jika dilihat dari sekuensnya sendiri, ruangan ini merupakan destinasi terakhir pengunjung yang dikunjungi, ruangan yang terakhir dikunjungi oleh pengunjung. Jadi saya harap ruangan ini juga dapat menjadi memorable gitu bagi pengunjung yang datang, karena desainnya juga mungkin paling berbeda seperti itu. Terima kasih untuk para juri atas pertanyaan dan masukannya. Kita beri apresiasi dulu untuk Kak. Oke. Selanjutnya saya undang untuk nominator ketiga, Muhammad Nasik, dipersilahkan memasuki ruangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasih, bisa dipanggil Nasih. Ya, NIM saya 22A10100, saya semester 2 saat ini. Ya. Nominator ketiga dipersilahkan untuk mempresentasikan hasilnya selama 10 menit. Dipersilahkan. Ya, 360 Art Gallery. Next. Ya, di sini saya mengambil studi konsep. Di sini kita dengan berjalannya waktu, perkembangan kota itu semakin pesat dengan adanya gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung tinggi yang menyebabkan ruang hijau yang ada di kota itu menjadi sedikit. Seperti gambarnya di sini ada seperti Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Next. Di sini mungkin adalah satu gambaran yang sangat bertentangan dengan gambar tadi ya. Di sini adalah sebuah taman yang hijau di mana di situ suasananya pun berbeda, tidak sumpek kayak yang ada di kota. Di sini lebih nyaman, lebih fresh, ya mungkin udaranya lebih segar dan bisa dilihat mata itu lebih enak untuk dipandang. Next. Nah, tapi bagaimana apabila keduanya itu digabung? Adanya taman di tengah kota itu secara tidak langsung menjadi jantung kota, di mana situ adalah penggerak dari seluruh kotanya, center dari city-nya. Bisa kita lihat saja di sini gambar yang atas itu adalah Simpang 5. Simpang 5 sendiri itu adalah contoh yang paling dekat dari kita yang ada di kota Semarang ini, di mana Taman Pancasila Simpang 5 itu menjadi center dari gedung-gedung yang ada di sekelilingnya. Untuk di bawahnya itu juga ada Tugu Muda, di mana Tugu Muda itu juga dikelilingi oleh gedung-gedung yang lainnya. Kenapa kok saya menyebutkan jantung kota? Karena adanya taman di tengah kota ini mampu menjadi pusatnya, selain menjadi jantung, selain menjadi penghijauan, taman di tengah kota ini juga menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang lainnya. Next. Rumah Teletubbies, mengapa kok saya ambil rumah Teletubbies? Kenapa tidak? Karena rumah Teletubbies ini berdiri tumbuh di tengah-tengah taman dengan kondisi taman yang menerus sampai ke atapnya. Next. Karya seni. Dapat kita ketahui semakin berjalannya waktu, karya seni itu sangat banyak ya kita temui. Next. Baik dari karya seni modern juga
keberaneka-ragaman seni budaya Indonesia. Ya contohnya ada dari berbagai wilayah, ada wayang kulit, ada alat musik juga, sasando, ada mungkin reok Ponorogo, mungkin dari kesenian yang nyata yang ada itu ada batik Parang. Next. Nah, di sini saya untuk masanya itu berdasarkan 3 pola dasar, yaitu ada segitiga, lingkaran, dan juga persegi panjang, segi 4. Di sini saya mengorganisirnya ke dalam suatu bentuk seperti ini, di mana ini bisa dikatakan terpusat. Dengan pusatnya adalah, dengan pengendalinya itu adalah lingkarannya itu sendiri. Lalu ditabrakkanlah segitiga dan segi 4-nya seperti itu. Lalu dengan pola dasar ini saya memberikan penekanan ke atas seperti layaknya gambar di sebelahnya itu. Lalu untuk sebelahnya lagi itu ada pengurangan, di mana ada pengurangan saya kurangkan pada bagian ujung dari segi 4-nya itu dan pada ujung dari segi 3. Kemudian pada gambar setelahnya terdapat permainan hierarki, di mana situ sangat tertera jelas bahwasanya perbedaan level antara masa satu dengan yang lainnya. Lalu untuk berikutnya ada pemilihan warna. Pemilihan warnanya seperti bisa dilihat di situ dengan masa yang berwarna hitam itu sebagai point of interest-nya. Dan sebagai masa hasilnya adalah seperti ini, di mana bisa kita lihat di sini juga ada taman layaknya rumah Teletubbies tadi yang naik dari sebuah masanya itu. Dan di sini saya juga mengambil meletakkan taman di tengah-tengah masa. Itu saya terinspirasi dari seperti tadi taman yang ada di tengah kota. Kenapa kok taman di tengah kota? Karena saya mengibaratkan masanya ini adalah sebuah kota. Next. Ya, ini bisa kita lihat bersama-sama denah dan arahnya. Dari atas ini terdapat teras, lalu menuju ke lorong yang pertama, lalu setelah lorong pertama itu menuju ke ruang utama, berlanjut ke lorong kedua, dan kembali berakhir di teras. Dan dapat kita lihat di tengah itu juga ada tamannya, seperti yang saya bilang tadi. Ya, selain dari arah yang tadi, pada bagian atasnya itu juga dimanfaatkan sebagai taman. Jadi taman yang tertindih oleh masanya itu berpindah ke atas. Seperti bisa dilihat di sini ada tangga yang menuju ke atas, lalu di atas itu ada hanya satu bagian yang bisa dijelajahi oleh manusia. Next. Ya, di sini mungkin saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Di sini bangunan itu dirancang dengan konsep modern yang menggambarkan suasana padat perkotaan dengan gedung-gedung yang bertingkat. Kenapa? Dan di sini juga ada void-void kecil. Kenapa kok void-voidnya itu kecil? Kenapa nggak langsung bukaan yang lebar? Itu menggambarkan suasana kota, di mana ya kita kalau melihat ke ujung arah pandang kita itu pasti yang kita lihat hanyalah perkotaan dan sedikit sekali ruang terbuka. Lalu yang sini di tengahnya itu ada sebuah taman yang hadirnya itu layaknya sebuah taman yang dikelilingi oleh gedung-gedung. Lalu masanya tumbuh di tengah taman kota dengan memindahkan bagian taman yang ditempati ke bagian atas dari masa yang menjadi roof garden. Next. Ya, di sini dapat kita lihat bahwasanya di sini adalah secondary skin. Secondary skin itu sebenarnya bermotif parang, namun ya situ kurang ada pengeditan di situ sehingga masih terlihat hanya kotak-kotakan polos seperti itu saja. Tapi nantinya itu akan bermotif batik parang seperti ini. Lalu untuk pada bagian dalamnya juga itu terdapat jendela. Jendela itu mengarah ke taman kota. Jadi, menghadap ke taman yang ada di tengah-tengahnya. Itu fungsi cahayanya, fungsi jendelanya itu memberikan pencahayaan dan sirkulasi secara alami. Next. Ya, di situ dapat kita lihat perbedaan warna. Di situ point of interest menggunakan material yang berbeda dari masa-masa lainnya, menggunakan material dari batu candi yang bertekstur dan berwarna gelap. Ya, dapat di sini kita ketahui ada void-voidnya. Void-voidnya itu kecil, tidak besar, karena memang ingin menggambarkan suasana kota itu tadi, yang memberikan cahaya alami itu sedikit masuk ke dalam masanya. Next. Ya, kita masuk ke dalam interiornya. Seperti
kita ketahui di sini pada bagian kanan itu adalah taman yang terlihat dari bagian dalamnya itu tadi. Lalu di sini untuk lantainya saya menggunakan parket kayu agar lebih dekat dengan nuansa alami, di mana di tengah-tengahnya itu terdapat berjejeran meja-meja pameran untuk meletakkan karya seni yang ada. Lalu untuk segi penggunaan plafonnya itu saya menggunakan plafon flat dengan ambience light yang mengelilinginya. Next. Ya, mungkin ini adalah gambaran-gambaran dari secara garis besarnya seperti ini. Next. Ya, ini adalah proyek saya ketika tugas besar SPA 1. Ada denah, tampak atas, tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, tampak kanan, perspektif 1, perspektif 2, interior, dan pada akhirnya maket saya. Ya, itu sekian dari saya. Inilah 360 Art Gallery. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Muhammad Nasik atas presentasinya. Setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan juri selama 10 menit diperuntukkan untuk 3 juri. Di sini saya mohon kepada Bapak IR Supriyono MT untuk mengawali mengajukan pertanyaannya, dan setelah itu dapat dilanjutkan oleh Pak Bonifacio Bayu S, STMSC, dan yang terakhir dilanjutkan oleh Pak IR CH Kusmartadi MT. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik ya. Saya mengapresiasi Anda ya, karena Anda sudah mengeksplorasi bahan bangunan ya, kemudian juga sudah mendesain secara mendetail ya. Itu artinya 360 itu apa itu? 360 derajat begitu ya. Oh begitu. Oke, baik ya. Kemudian kira-kira kalau bangunan ini ya diterapkan, kalau di Semarang ya, mungkin Anda dari mana? Oh ya, udah. Ya artinya kan setiap maksudnya Semarang kan udah tahu kan? Ya. Itu kira-kira di mana? Oke, ya cukup. Terima kasih untuk Pak Supriyono. Selanjutnya kepada Pak Bonifacio Bayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Panggilannya siapa ini? Nasih. Wah, Mas Nasih. Mungkin sebelum kita masuk diskusi ya, saya boleh mungkin mengkritik sedikit ya dari penampilan Anda tadi. Saya cukup tertarik tadi yang waktu menyampaikan soal batik parang tadi loh. Mungkin bisa ditayangkan enggak ya? Nah, jadi mungkin gini Mas, besok kamu kalau nanti benar-benar jadi arsitek itu memaparkan sesuatu ke owner itu harus yang faktual gitu ya. Jadi jangan sampai mungkin nanti kebiasaan yang harus diubah itu apabila nanti di SPA selanjutnya itu sesuatu yang disampaikan ini batik parang gitu ya, tapi nantinya akan gitu ya, jangan. Jadi kalau itu belum ada ya sampaikan saja belum ada. Atau dalam bayangan saya sebetulnya batik parang itu mungkin bisa diwujudkan bukan dalam bentuk bidang ya, tetapi malah dalam bentuk satu komposisi, ngerti ya? Jadi komposisinya itu tinggal kamu misalnya bentuk bidang dasarnya apa, persegi gitu, tinggal disusun pakai irama tertentu gitu ya, ada datum, ada irama, itu mengilustrasikan sebagai batik parang, nah itu malah masuk gitu ya. Jadi jangan sampai itu nanti di SPA selanjutnya terjadi. Ya sekarang masuk ke diskusi. Tadi saya cukup tertarik loh dengan yang ide dasar Anda loh Mas, ada rumah teletapis ada 360, tapi kok saya sebenarnya
terlalu mengikuti di rumah teletapisnya, tapi justru saya menyorotinya yang di 360 gitu ya. 360 tadi Mas Nasik juga sudah menyampaikan kalau itu adalah satu proses ini, proses pergerakannya yang 360. Oh, pernah ini enggak tahu tentang teori relativitas Einstein ya? Tahu enggak? Oh belum. Oke, jadi misalnya nih ya, ada pesawat gerak gitu ya. Kita tuh pesawat bergerak terhadap bumi atau bumi bergerak terhadap pesawat, itu kan relatif. Jadi sebetulnya kalau kaitannya dengan ruang arsitektur, sebenarnya bayangan saya kok 360 itu artinya kita tuh berada di tengah. Lalu kita merasa bahwa efek yang dihasilkan oleh batas ruang itu menghasilkan suatu efek 360 gitu ya, tahu ya. Misalnya kalau kamu buka satu channel YouTube yang si konten kreatornya itu bisa pakai kamera 360 itu kan, pernah membuka yang itu. Jadi ada satu channel terus kalau kita ikut memutar HP kita, kalau laptop kan nggak mungkin ya diputar ya, kecuali kameranya gitu ya. Itu kita efek 360-nya terasa gitu ya. Justru saya mulai berpikir ide dasar Anda itu cukup menarik kalau nanti di dalam teori tentang ruang itu nanti Mas Nasik ke depan-depannya mungkin bisa mencoba untuk mengeksplor sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana efek 360 itu bisa berimbas pada misalnya antara objek pamer batas ruang dengan pengamat gitu kan ya. Apakah dia berjalan terhadap objek pamernya atau objek pamernya yang sebetulnya mengiter-ngiter di antara si pengamat. Nah, itu kan menjadi satu ide gitu ya. Ide yang menurut saya sangat keren gitu ya. Gitu. Yang ketiga terakhir. Ide dasar bentuk Anda sebetulnya apa sih kok? Sekilas tadi saya melihat itu seperti logonya Grab ya, Grab atau Grab ya. Grab itu bagian B, huruf B atau Oppo. Oppo huruf P. Nah, ini kira-kira apa yang mendasari pemikiran Anda? Apakah memang ada sesuatu hal di balik itu atau apa? Yang terakhir yang menjadi itu yang hitam itu sebetulnya menjadi sentra, pusat atau klimaks. Karena di sini saya tidak melihat bahwa yang tengah itu sesuatu yang bisa diakses. Bisa diakses nggak Mas? Bisa? Tidak bisa? Oh bisa? Yang bisa hanya tukang kebun? Oh berarti tidak bisa ya? Oh ya sudah. Baik itu saja, silakan dijawab, monggo. Ya jadi untuk yang bagian tengah itu memang tidak bisa diakses karena bagian itu mungkin bisa diakses hanya untuk bagian maintenance-nya saja Pak, seperti itu. Ya tadi mohon maaf sebelumnya. Oh ya untuk dari ide dasarnya sendiri itu ketika saya mendapatkan di mana proyeknya itu adalah tiga masa utamanya, segitiga, lingkaran, dan segi empat, itu saya berpikiran pertama itu saya karena sekarang suka otomotif ya Pak, jadi saya mengikuti otomotif dan saya suka turbo. Nah jadi kurang lebih itu bentuknya hampir mirip seperti turbo, seperti itu. Iya, seperti turbo, seperti itu. Dengan sirkulasi yang memutar 360 derajat. Mungkin nanti ke depan bisa diberikan bahwa waktu itu sebetulnya Anda bisa menciptakan variasi ruang ya. Variasi ruang itu kan mungkin bidangnya itu tidak rata. Atau mungkin ada permainan RAM ya, jadi kemiringan tertentu, tapi ya tentu juga harus didukung dengan kenyamanan dan dari pergerakan pengguna gitu ya. Jadi bagaimana orang bisa bergerak itu tentunya kenikmatan terhadap benda pamer itu harus bisa Anda akomodir. Ya, kemudian itu juga tadi Anda di dalam bidang itu, coba mungkin bisa ditampilkan lagi Mas yang fasad tadi ya. Itu membahasakan karakter fasad coba Mas. Mungkin nah ini ya, ini yang void itu ada void ya di situ ya. Void itu kan berarti kan usaha Anda untuk menciptakan kualitas bidang dengan cara solid void. Solid dan void. Nah itu kira-kira ada efek apa yang akan Anda coba tampilkan dan apakah itu ada pengaruhnya langsung terhadap benda pamernya? Nah, monggo. Ya,
Untuk pengaruh langsung terhadap benda pamernya itu tidak ada, tapi saya di sini menghadirkan untuk suasananya, di mana bisa dilihat ke interior. Nah, di sini kan void-nya bisa terlihat sedikit dari luar. Itu sebenarnya saya ingin menggambarkan bagaimana suasana kota itu sih, Pak. Jadi kota itu sejauh mata kita memandang itu kebanyakan gedung-gedung saja seperti itu sih, Pak. Jadi untuk pandangan yang luasnya secara yang masih alamanya itu cenderung sedikit seperti itu. Oke, terima kasih untuk Pak Bonifacio Bayu. Selanjutnya dipersilakan untuk Pak Kusmar tadi. Nasik, Meranggen. Wah, ini kesempatan saya ini. Betul orang Meranggen? Sama rumahnya Ripai? Kauman. Asli sana. Anda pernah lihat enggak ada lantai geladak di sana? Tahu enggak? Di sekitar di Somu kono. Enggak ada. Berapa kilometer lagi ada? 5 kilo ya, Grobogan, mengarah Purwodadi itu ya. Ya. Itu ada beberapa perguruan tinggi yang mau riset di situ. Saya rodok nakal tak alang-alangi deh. Dengan tujuannya anak-anak Unika biar lebih nomor 1 di sana. Tapi saya tunggu, katanya jarang ada yang sana ya. Kayaknya jarang. Kemudian kamu kan besok jadi arsitek kan? Beberapa arsitek setelah saya tunjukkan itu ke sana sendiri. Jadi Indonesia itu kan kaya bentuk ya, kaya raya. Memang Tuhan menitipkan kita bentuk yang beraneka ragam. Beberapa arsitek yang saya tunjukkan langsung meluncur sendiri tanpa ngajak saya. Satu orang ngajak saya. Artinya itu Desomu itu menjadi sumber inspirasi. Entah Anda di sini ngatakan itu desa bukan urusan saya. Faktanya beberapa arsitek sudah mengikuti jejak seperti itu dimodernkan. Lihat Andra Matin di Tol Simatupang sudah ada. Lah, sebagai arsitek yang base camp-nya di Meranggen ya, apakah Anda tidak tergugah untuk menggali gitu? Karena ini bukan ujian SPA, ini bos ya saya tanyanya karena aslinya Meranggen ya saya tanya Meranggen. Pertanyaan satu, apakah Anda tergugah untuk maju situ? Pertanyaannya kedua, tadi yang Deso Nido lupakan aja, hubunganmu dengan kota padat tadi yang di depan ya, kota padat dengan desainmu, kemudian tak hubungi dengan lantai geladak tadi. Mungkin di kelas ini yang lantai geladak kan banyak yang belum tahu mungkin. Tunjuk dari yang tahu. Wah, belum tahu tuh. Lantai geladak itu panggung yang tingginya 60 cm. Diceritakan, arsitek beken aja banyak yang mencari ya. Itu beberapa itu. Itu kan ekologis banget, Mbak, tadi yang ekologis. Sedikit menyentuh tanah, airnya lembab, bisa dari. Apakah Anda tidak tergerak ke sana ketika Anda di kota besar, nableke gedung sirkuitmu itu ceblek, berarti kan bumimu berkurang bernapasnya kan? Oke, jawab. Jadi yang pertama, kenapa kok saya lebih ke kurang mengeksplor yang pertama tadi Pak ke daerah saya, itu karena yang saya rasakan saat ini, karena saya cenderung lebih banyak beraktivitas di daerah kota, jadi ya yang saya rasakan di diri saya itu mayoritas dari kota, jadi saya mengambil ironi dari kota itu sih Pak. Itu yang buat yang pertama. Yang buat yang kedua itu ya mungkin benar dari kata Bapak, itu mungkin itu bisa diterapkan untuk model saya ini, karena ya bisa kita lihat kenyataan sekarang ini. Tidak bisa dipungkiri itu mungkin perkotaan-perkotaan besar itu banyak yang terjadi banjir dan lain sebagainya, ya itu mungkin berpengaruh sih Pak.
Terima kasih. Oke, terima kasih untuk para juri atas masukan dan pertanyaannya. Nominator boleh dipersilakan duduk. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada ketiga nominator yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi talk show kepada 3 nominator SPA 1. Dipersilahkan maju ke depan. Oke, untuk kakak-kakak di depan sini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, mau tanya ini kesan dan pesan mengikuti BOS 2023 ini apa sih, boleh diceritakan? Ya kesannya mungkin seru sih, dimana kita waktunya juga mepet buat mempersiapinya, terus ya mungkin ketumpuk sama kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu membuat tambah ya seru aja di situnya. Terus buat pesan kedepannya ya mungkin lebih banyak aja yang tertarik ke BOS sih, biar lebih seru aja BOS-nya. Kalau saya kesan pesannya mungkin pengalaman baru, presentasi di depan banyak orang, dan mungkin teman-teman di tahun depan juga bisa ikut BOS. Ya, kesan pesan dari saya ya, ini acara BOS ini adalah ya salah satu pengalaman untuk menambah ilmu, menambah ya apa sih, confidence gitu ya. Saya melatih diri sendiri agar bisa berkembang untuk kedepannya. Terus pesan untuk pesannya ya, semoga teman-teman bisa ikut juga sama yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih yang disiapin untuk ikut BOS 2023 ini? Ya kayak tadi aja sih, kan udah kesampaian tadi, udah tak sampaikan tadi sih. Ya mungkin persiapannya ya dari persiapan apa yang perlu ditampilin, terus persiapan ya mungkin sedikit flashback lagi soal materi-materi, itu sih dari saya. Persiapannya ya buat yang sesuai dengan tornya, terus juga persiapan mental karena nggak biasa ngomong di depan banyak orang, ya mungkin itu sih. Ya, sama persiapannya menelusuri lagi materi-materi semester 1 yang sudah rada lupa. Sama itu apa, bisa menyiapkan waktu untuk ya kita fokus buat ini POS, karena ada tabrakan juga sama acara-acara dari yang lain juga. Pertanyaan selanjutnya, sharing aja ya ini ya, keseruan apa sih pas kalian mengikuti BOS tuh, ada keseruan apa gitu, sama kesulitannya juga? Kesulitannya ya mungkin nunggu aja tadi sih Mbak, nunggunya agak lama soalnya. Terus buat keseruannya ya kayak tadi tuh yang udah tak sampaikan, ya seperti itulah kurang lebihnya. Keseruannya bisa belajar mempresentasikan desain yang udah kita buat. Terus kalau kesulitannya mungkin ngomong sih. Ya, keseruannya ini apa, saya bisa dapat kayak saran untuk market yang saya buat, saya kurang apa, bisa saya kembangkan lagi. Untuk kesulitannya ya ini pada takut presentasi. Ini kan kakak-kakak di depan kan udah ngerasain nih BOS ya, ngikuti BOS. Tahun depan itu mau ngikutin lagi apa enggak? Apa udah kapok? Boleh sih buat nguji adrenalin aja. Sama boleh. Tergantung juga nanti hasil studionya gimana gitu. Pantas diajuin apa enggak. Saya sih tergantung juga, karena ya selain acara untuk yang semester 2 BOS, saya masih ada acara yang lain untuk dilombakan juga. Terus ini pertanyaan yang saya mau tanya ini karena penasaran banget,
Kalian ini didaftarin temen, dosen, atau daftar sendiri? Daftarin Bu Natalia. Saya daftar sendiri tapi sempat direkomend sama Bu Emma, makanya daftar. Saya didaftarin Bu Eti. Yang terakhir, tips and trick untuk mengikuti BOS 2023 ini biar teman-teman semua di sini tuh tahun besok bisa mau ngikutin BOS gitu. Terabas saja sih. Ya submit aja, coba siapa tahu lanjut. Ya sama, coba-coba aja. Sekalian nambah pengalaman. Oke, tepuk tangan dulu buat ketiga nominator kita di depan. Untuk para nominator boleh dipersilakan duduk kembali. Oke, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Setelah ini kita akan ada sesi untuk berfoto bersama setelah doa penutupan. Jadi marilah kita berdoa, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian rangkaian acara dari pagi hingga siang hari ini. Kembali saya ucapkan terima kasih banyak kepada para juri, peserta maupun partisipan yang hadir. Maaf jika masih ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati. Sekian acara penjurian terbuka BOS 2023. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sampai jumpa di rangkaian acara BOS lainnya. Terima kasih. Ada info tambahan untuk pengambilan dokumentasi bisa saya serahkan kepada panitia. Panitia divisi dokumentasi, silakan. Untuk info tambahan lagi, setelah ini akan ditayangkan barcode untuk teman-teman bisa scan buat absen. Terima kasih.